Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita di sesi 7 pada mata kuliah gambar teknik. Kita live season di sini untuk membahas, mengulas materi-materi yang telah kita sampaikan secara e-learning, dalam hal ini di Edlink, yang kemudian selanjutnya kita bisa diskusikan secara bersama-sama, ya. Nah, ini dalam hal ini mungkin ada hal penting yang perlu saya sampaikan, itu adalah mengenai materi sesi 7 yang mungkin perlu penjelasan jika teman-teman sekalian menginginkan penjelasannya. Teman-teman sekalian boleh menghidupkan semua videonya ya, biar kita bisa saling tatap muka. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya menyampaikan di materi sesi 7 ini, barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu, ada yang didiskusikan. Saya buka di awal terlebih dahulu, dipersilahkan. Atau mungkin perlu saya jelaskan dulu. Izin bertanya, Pak. Silakan, Abdul Ghani. Mungkin dari kita yang menanyakan sistem UTS pada mata kuliah gambar teknik kali ini, Pak. Baik, UTS kita menggunakan sistem namanya SUMO, nanti mungkin sudah ada informasi juga di Siakat ya. Nah, kita di SUMO harus mengisi UTS, nanti soalnya juga ada di SUMO. Dalam hal ini UTS di SUMO kita pada mata kuliah gambar teknik dalam bentuk proyek ya, di mana proyek itu ada suatu tugas untuk membuat gambar, juga tugas untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang gambar. Nah, itu secara garis besarnya ya, Abdul Ghani. Baik, Pak. Mengenai waktunya bagaimana, Pak? Waktunya nanti ada di SUMO juga disesuaikan. Insya Allah saya akan berikan waktu 1 minggu. Jadi ketika SUMO dibuka, silahkan bisa mengerjakan dalam waktu 1 minggu. Nanti ada deadline waktunya, harus diperhatikan tanggal dan jamnya. Jangan sampai pada deadline tersebut belum mengunggah hasil UTS-nya ya. Pastikan betul-betul. Nah, mengenai SUMO sendiri, Pak, tadi itu saya udah coba masuk ke SUMO dengan akunnya si Akat ya, Pak? Iya. Itu saya tadi tidak masuk, Pak. Apa emang sistemnya belum diaktifkan atau bagaimana, Pak? Satu, kemungkinan sistem belum diaktifkan. Kedua, kemungkinan mahasiswa yang belum bisa login itu adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan administrasi. Bagi yang belum menyelesaikan administrasi tidak akan bisa login di SUMO. Kalau kebetulan saya sih sudah bayar, Pak, tapi mungkin belum diaktifkan atau bagaimana ya, Pak? Belum diaktifkan karena kita mulai UTS itu tanggal 13 November. Ya, jadi karena saat ini belum diaktifkan. Ya, baik, Pak. Ya. Jadi setiap UTS itu, setiap ujian baru bisa dibuka, diakses soal ujian itu ketika jam yang telah ditentukan.
Jadi tidak semua bisa dibuka. Ada yang waktunya hanya 60 menit gitu nanti itu ya, nanti mohon perhatikan. Jadi lihat jadwal ujiannya nanti itu hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Itu yang menjadi catatan penting ya. Siap. Siap, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Adi Setiadi Pak. Silakan Adi Setiadi. Perihal untuk market itu gimana Pak? Skalanya, terus gimana pengumpulannya kapan? Oke, market itu adalah tugas proyek UAS ya, nanti di akhir semester. Ya, untuk UAS kalau yang sekarang tanggal 13 nanti dimulai adalah UTS, ujian tengah semester. Kalau market itu adalah untuk ujian akhir semester. Sehingga para mahasiswa bisa mulai membuat kelompok dari sekarang, ya. Bahkan dibuat kelompoknya, dibuat market dan detail engineering drawing, dilengkapi detail gambarnya ya, gambar secara lengkap, gambar bestek. Skalanya, skala gambar dan skala market silakan ditentukan sendiri oleh masing-masing, tetapi harus ideal. Artinya ideal itu jangan terlalu besar karena akan memenuhi tempat ya, jangan terlalu besar juga jangan terlampau kecil, yang sedang-sedang saja. Nah, jadi pemeriksaan dari UAS nanti saya akan menilai kesesuaian antara market yang dibuat dengan gambarnya. Sesuaikah gambar yang dilampirkan dengan marketnya? Nah, karena ini kelompok, saya harap setiap kelompok itu mempunyai tugas masing-masing dalam mengerjakannya. Kemudian, selain mempunyai tugas masing-masing juga, dalam setiap kelompok harus saling transfer pengetahuan. Artinya transfer pengetahuan, mungkin dalam satu kelompok itu ada yang sudah sangat familiar, sangat tahu, sangat menguasai tentang gambar gitu ya. Nah, maka silakan di dalam satu kelompok itu berikan pemahaman-pemahaman teman-teman kepada teman-teman yang lain yang masih kurang mampu gitu ya. Nah, dalam membuat engineering drawing, boleh menggunakan aplikasi, ya, boleh juga secara manual. Silahkan, boleh menggunakan AutoCAD, juga bisa secara manual. Itu Adi Setiadi Nugraha ya. Ya, baik Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak. Silakan, Doni. Untuk DED-nya sendiri atau gambar besteknya itu dikumpulkan juga Pak atau gimana? Ya, dikumpulkan bersama-sama dengan marketnya. Ya, jadi marketnya mana, DED-nya mana, dijilid DED-nya gambarnya ya, dijilid. Kalau sudah mampu berarti nanti covernya pakai 3D-nya, gitu. Gambar perspektif. Itu ya, Doni. Ya Pak, baik Pak. 3D-nya berarti tidak wajib ya Pak ya? 3D tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau dilengkapi dengan 3D berarti ada poin plus saja. Untuk tugas sesi 7 Pak, satu lagi. Ya, silakan. Yang pertama kan gambar ulang yang tertera dalam materi ini. Terus yang kedua, buatlah gambar rumah impian sendiri yang terdiri dari gambar tampak dan potongan. Itu kan tugas individu ya Pak ya? Yeah. Berarti tugas individu ada 2 ya Pak ya? Iya. Kang, Jum.
Ya, Pak. Kasih, Pak. Saiful Hamzah apa? Saiful Hamzah? Nah, jadi tugas sesi 7 ini ada tugas individu ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3-nya tugas kelompok yang itu sebagai pengganti UAS. Jadi UASnya nanti dalam bentuk proyek tetap harus mengisi di dalam Sumo nanti UAS. Di dalam Sumo berarti foto market dan foto di ide yang sudah dijilid saja yang diunggah di Sumo nanti ya. Nah, di Sumo nanti tidak boleh kosong pada saat UAS. Jadi marketnya mana silakan difoto, diunggah di Sumo sebagai isi dari UAS nanti di Sumo. Nah, tugas sesi 7 itu tadi ada 3 ya. Yang satu itu menggambar ulang. Menggambar ulang ini materi yang saya share kan di sesi 7 ada 2 ya. Di mana yang harus digambar ulang? Boleh kedua-duanya, materi 8 dan materi 9. Di situ, kalau nggak salah saya ada 2 ya. Tapi boleh juga hanya satu materi yang materi 8, 9-nya tidak digambar, juga nggak masalah. Ya. Tapi kalau mau digambar materi 8 dan materi 9 itu juga diperbolehkan, dipersilahkan. Nah, tempo hari ada yang bertanya melalui WhatsApp, itu gambar detail kuda-kuda antara gambar potongan materi 8 dengan gambar detail di materi 9 tidak sama. Nah, saya perlu informasikan, memang itu tidak sama karena materi yang berbeda, ya. Nah, gambar detail kuda-kuda yang di materi 8 memang belum dibuatkan. Di materi 9 itu saya hanya mencontohkan sebuah gambar detail kuda-kuda, bukan mengaplikasikan detail kuda-kuda yang ada di materi 8, ya. Nah, siapa ya yang tempo hari ada bertanya ke saya tentang ketidaksesuaian antara detail kuda-kuda di materi 9 dengan detail potongan di materi 8. Saya lupa namanya. Ada hadir sekarang? Hadir Pak Resa. Oh, Resa Saadah ya? Yang bertanya ya? Boleh diaktifkan videonya semua teman-teman? Ini hanya berapa orang yang aktif videonya? Hanya 4, 5. Aktifkan saja ya. Oke, ada pertanyaan? Sinyalnya di sini jelek, lagi hujan Pak. Oh gitu, sama di sini juga geluduk ini hujan. Apakah sudah cukup memahami tentang mengaplikasikan gambar denah ke gambar tampak, tentang gambar potongan? Apakah sudah bisa dipahami atau perlu saya jelaskan ulang? Mohon maaf sempat terputus ya, sama di sini sinyalnya juga lagi kurang baik. Masih bisa terdengar suara saya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Tadi saya menyampaikan bertanya apakah teman-teman sekalian sudah memahami tentang mengaplikasikan gambar denah ke gambar tampak, memahami gambar potongan, cara membuat gambar potongan, apakah sudah cukup dipahami atau perlu saya jelaskan ulang? Halo? Cukup dipahami, Pak. Dipahami ya, nggak perlu saya jelaskan ulang? Insya Allah enggak, Pak. Siti Aisyah nggak on cam itu? Oh iya, ini lagi sakit. Duh. Coba saya ingin bertanya kalau memang sudah paham tentang
gambar potongan ya. Pertanyaannya adalah, dalam membuat gambar potongan, biasanya di dalam gambar denah itu ada garis potong, ya. Pertanyaannya, siapa yang menentukan garis potong itu dan mengapa garis potong itu ada di titik tertentu? Oke, silakan siapa yang bisa jawab? Karena membuat gambar potongan kan tidak tiba-tiba seperti itu membuat gambar potongannya, harus ada dasar dari gambar denahnya. Di gambar denah perlu ada tanda garis potong. Nah, pertanyaannya tadi, siapa yang menentukan garis potong itu di posisi mana? Mengapa garis potong itu ada di posisi tersebut? Mungkin izin menjawab, Pak. Silakan. Nah, pertanyaan pertama tadi kan siapa yang menentukan garis titik potong itu ya, Pak? Ya. Nah, itu sepemahaman saya sendiri yang menentukannya itu kita yang buat, Pak. Dan yang pertanyaan kedua itu tadi gimana ya, Pak? Pertanyaan kedua, mengapa garis potong itu ada di posisi tersebut? Oh iya, Pak. Mungkin garis potong itu diposisikan di suatu titik tersebut karena untuk memjelas bagian-bagian apa saja yang ada pada posisi tersebut, Pak. Apa pertimbangannya dalam menentukan posisi garis potong? Pertimbangannya bagaimana, Pak? Yang kedengaran, Pak? Tadi kan kita sendiri yang membuat gambar nih yang menentukan garis potong. Kemudian garis potong itu ditempatkan pada posisi untuk bisa menjelaskan apa tadi, Abdul Ghani? Bagian-bagian yang terlihat ya. Bagian-bagian yang penting dan terlihat. Apa dasar dalam kita menentukan garis potong di situ? Dasarnya ya, Pak? Ya. Dasarnya itu mungkin secara lebih spesifikasinya seperti pertama dari sisi pondasi, Pak. Untuk memperlihatkan pondasi, untuk memperlihatkan beda elevasi, untuk memperlihatkan tinggi bangunannya. Aduh, ada gurih-gurih inyol Ramdan ini. Ya, izin melanjutkan, Pak. Ya, silakan. Spesifikasinya, kalau menurut saya untuk memperlihatkan pertamanya pondasi, terus sisi elevasinya, tinggi bangunan, bentuk atap, atau juga bisa jadi ketinggian atau lebarnya kusen yang dipakai, dan juga masih banyak aspek yang lainnya sih, Pak, yang menurut si pembuat itu penting untuk disampaikan, Pak. Oke, siapa yang setuju dengan Abdul Ghani atau punya pendapat sendiri, silahkan. Siapa yang sependapat, siapa yang tidak sependapat? Saya sependapat, Pak. Setiadi sependapat. Yang lain? Saya izin menambahkan juga, Pak, ada yang kelupaan, Pak. Silahkan. Untuk memperlihatkan material juga, Pak. Perlihatkan material juga, ya. Oke, yang lain punya pendapat yang berbeda atau sependapat dengan Abdul Ghani? Pendapat, Pak.
Irsabara sependapat. Yang lain? Pendapat, Pak. Wahid Maulana sependapat. Ada yang lain lagi yang tidak sependapat? Atau yang sependapat? Cukup mewakili, Pak. Apa, Doni? Cukup mewakili, Pak. Mewakili, maksudnya mewakili semua yang nggak bisa. Doni ya pendapat Doni. Atau Ya. atau maksudnya kalau Doni sependapat dengan Abdul Ghani, is okay, mungkin pandangan Doni juga sama. Cuman maksudnya Doni tidak bisa mewakili semua mahasiswa. Gimana Kang Doni? Ya, Pak. Dari saya pendapat. Oke. Yang lain? Ini yang lain sebetulnya hadir apa cuma login Zoom doang ini? Kok nggak ada respon? Hadir Pak, kita ngedengerin kok. Dengerin ya. Ngedengerin dan menyimak. Siti Aisyah mendengarkan ya dan menyimak ya. Sependapat dengan Abdul Ghani. Pendapat Pak. Pendapat. Ada yang tidak sependapat? Pak, saya boleh bertanya? Silahkan. Untuk kita yang jurusan teknik sipil, diwajibkan untuk menguasai AutoCAD tidak? Ya. Nah, ini mungkin dari pertanyaan ini saya kembangkan nih jawabannya. Jadi, mahasiswa teknik sipil Universitas Nusa Putra, oh ini mohon maaf waktu kita tinggal 10 menit nih. Ternyata hari ini kayaknya banyak yang menggunakan Zoom. Jadi waktunya cuma bisa 40 menit. Menambahkan tadi, memperjelas pertanyaan Siti Aisyah tadi tentang sertifikat ya. Nah, mahasiswa teknik sipil Universitas Nusa Putra ini wajib mempunyai sertifikat kompetensi. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Yang umum diantaranya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang khusus harus mempunyai sertifikat kompetensi AutoCAD, harus mempunyai sertifikat kompetensi SAP ya untuk analisis struktur, kemudian Building Information Modeling atau BIM, bisa Revit atau Tekla atau yang lainnya, kemudian MS Project. Nah, itu nanti syarat lulus itu harus mempunyai sertifikat itu. Seperti ada yang, oh ini teman-teman mahasiswa blended learning B dan C belum dapat buku profil prodi ya? Belum Pak. Belum Pak. Oh iya, ya, masih numpuk ternyata di prodi itu yang untuk S21B dan C. Nah itu di buku profil prodi juga sudah ada. Nanti sertifikat kompetensi apa saja yang wajib ya, yang wajib dimiliki. Nah tanpa ada sertifikat kompetensi tersebut, maka nanti mahasiswa belum bisa dinyatakan lulus. Sertifikat kompetensi tersebut juga nanti tercantum di dalam ijazah ya, sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi di ijazah nanti ada keterangan Siti Aisyah mempunyai kompetensi A, B, C, D sesuai dengan sertifikat. Jadi ada sertifikat wajib, boleh juga menambahkan sertifikat lain yang kita kuasai yang bukan wajib. Nanti kita sertakan di dalam ijazah. Misalkan Abdul Ghani atau Doni punya kemampuan apa yang tersertifikasi. Nah, nanti silakan dilaporkan ke prodi, nanti di ijazahnya dilampirkan mempunyai kompetensi apa saja selain yang wajib. Nah, yang wajib saya juga agak lupa, cuman kalau nggak salah yang khususnya, kalau nggak salah ada 6, totalnya ada 6 ya, ada yang umum dan ada yang khusus ke teknik sipilan.
Khusus ke teknik sipilan diantaranya ada AutoCAD ya, BIM, kemudian SAP, kemudian MS Project, dan satu lagi kalau nggak salah etap atau semacamnya ya, yang kaitannya dengan desain transportasi, pemetaan gitu ya, itu sertifikat wajibnya. Itu ya, Neng, Siti Aisyah. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau memang sudah paham Pak, materi-materi yang saya. kita sampaikan, ya sudah, kita cukupkan saja. Dalam hal ini kan yang perlu saya sampaikan tadi tentang UTS, ya. Walaupun UAS sebetulnya masih lama, cuman kita sudah sampaikan juga saat ini. Bisa dibuat kelompok dari sekarang, silahkan diskusikan dari sekarang. Setiap kelompok itu punya kewajiban transfer pengetahuan ya dalam kelompoknya, supaya minimal mempunyai pemahaman tentang gambar teknik ini identik atau hampir samalah pemahamannya, pengetahuannya. Karena di dalam mata kuliah kita gambar teknik ini yang kita targetkan ya, nilainya kita ada 3 yang kita targetkan. Walaupun secara keseluruhan itu ada 4. Nilaian itu ada attitude gitu ya, yang harus kita jaga, yang harus kita laksanakan. Ada pengetahuan, ada keterampilan umum ya, ada pengetahuan, ada keterampilan khusus. Nah, di dalam gambar teknik ini berarti kita paling tidak sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan khusus. Keterampilan khususnya apa? Keterampilan khususnya kita harus mampu membaca gambar dan kita harus juga mampu membuat gambar. Keterampilan khususnya. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Atau sudah cukup sesuai dengan materi-materi yang telah tersampaikan? Maaf Pak, ada mungkin pertanyaan global sih Pak. Ya silakan. Nah untuk lulusan dari teknik sipil ini kompetensinya bagaimana ya Pak? Kalau dari harapan mungkin ekspektasi saya sih lulus dari teknik sipil ini saya bisa menghitung struktur gitu Pak. Nah itu kalau di pembelajarannya ada apa tidak ya Pak? Pasti ada pembelajaran tentang ada mata kuliah yang khusus spesifik membahas analisis struktur. Nama mata kuliahnya analisa struktur. Kemudian untuk mendukung analisa struktur itu ada mata kuliah teknologi bahan konstruksi, ada mata kuliah struktur bangunan, mata kuliah struktur kayu, mata kuliah struktur beton dan baja, mata kuliah jembatan gitu. Nah, itu semua mendukung semua kepada analisis struktur. Sipil ya harus punya kompetensi analisis struktur, makanya tadi harus wajib mempunyai sertifikat kompetensi SAP. SAP itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk analisis struktur. Itu Abdul Ghani ya. Oh iya Pak. Kalau MS Project itu adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh kita untuk penjadwalan proyek, laporan proyek, gitu ya. Nah, kalau untuk misalkan pada software misalkan SAP 2000 Pak, itu kan sepemahaman saya pribadi itu maksudnya tidak menghitung beban-beban struktur gitu Pak. Kita tinggal masukin beban-beban, maka material-material yang harus dipakai itu sudah tertera otomatis ya Pak? Ya, makanya
sebelum memahami, selain kita harus menguasai aplikasi, itu kita harus paham logika-logika dasar dan analisis struktur. Nanti ada khusus materinya ya, ada khusus mata kuliahnya. Bagaimana menghitung rencana pembebanan, beban angin, beban hujan, beban gempa, beban mati, beban hidup, gitu ya. Bagaimana dasar menghitungnya? Karena kalau pakai SAP kan kita tinggal input data, selesai. Itu dasarnya dari mana nggak ngerti. Gitu. Nah, dasarnya dari mana nanti pada saat mata kuliah ada struktur. Di ada tambahan juga nanti ada mata kuliah tadi yang saya sebutkan. Bangunan, struktur kayu, struktur beton dan baja gitu dan lain sebagainya. Itu ya Abdul Ghani ya. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Yang lain? Atau sudah cukup? Cukup ya? Cukup. Saya mohon semua aktifkan videonya, saya screenshot ya. Saya screenshot ini yang hadir ini. Karena nanti yang nggak aktif video, walaupun ini direkam ya, rekamannya itu yang tidak mengaktifkan video, itu tidak terdeteksi apa itu. Gitu. Blank. Nah, saya screenshot agar tidak salah mengabsen saya. Oke, saya mulai. Ini ada 2 halaman ya. Silakan senyum manis. 1, 2, 3. Cheese. Yang kedua, silakan. Saya hitung 1, 2, 3. Senyum. Cheese.